Apa kabar kawan-kawan? Kita lanjut di video yang selanjutnya, kita membahas masih di manga Unlimited Gacha 999. Saat ini kita akan coba membahas di chapter 2. Chapter 2 ini akan kita ulas sampai akhir. Jadi stay terus ya di video kali ini. Di halaman pertama kita sudah disuguhkan dengan tampilan kartu gacha yang sudah dilakukan oleh Raito kemarin. Adalah salah satu mate dengan level 9999. Nah, kalau kita lihat di sini, dia telah berhasil mengalahkan secara cepat ya. Saking hebatnya dia, jadi mengalahkan Hellhound itu cukup satu kipasan aja mungkin ya. Nah ini langsung si mate-nya ini berlutut ke depan si Raito. Nah gobloknya ini si Raito malah nggak sadar ini siapa ini kira-kira kan gitu. Nah lihat kan kawan-kawan di komiknya seperti itu, bahwa si Raito ini bingung, ini siapa ini. Nah di situ terjadilah perkenalan antara kartu yang digacha dengan si Raito ini. Selanjutnya, halaman selanjutnya adalah ya biasa ya, layaknya seorang bawahan yang memuji atasan gitu ya. Nah ini aja ada di dunia manga, apalagi di dunia asli ya guys. Ya selanjutnya adalah tentang perkenalan. Nah di sini kartu yang telah digacha ini, mate ini, dia memperkenalkan diri kepada Raito bahwa dia adalah salah satu kartu yang memiliki level 9999 atau istilahnya adalah SUR, Super Ultra Rare. Jadi sangat-sangat jarang sekali bisa memanggil level 999 ini seperti Mei. Dan di sini pun ya jelas lagi bahwa si MC kita ini malah kaget kok bisa saya mengeluarkan kartu SUR levelnya 999 lagi. Nah di sini di chapter selanjutnya ini dijelaskan tentang kondisi yang telah dialami si Raito ini, dan bagaimana si Mei ini bertanya tentang kondisinya. Nah maka kelihatan di sini nih beberapa kemampuan tadi yang sangat kita ketahui. Anggap aja ini Mei ini sangat hebat ya, mengalahkan level 1000 hanya satu kali kedipan saja udah selesai. Nah sekarang kemampuan Mei selanjutnya adalah di sini diperlihatkan, yaitu dengan dia memiliki mata yang bisa mengidentifikasi kondisi dari tubuh seseorang. Nah contohnya di sini dia sedang mengidentifikasi apa yang sedang dialami oleh si Raito ini. Nah kita lihat di sini bahwa si Mei ini menganggap si Raito ini kekuatannya itu nggak terbatas guys. Nah ini cukup membagongkan ya, karena dengan tubuh sekecil itu dan fisik selemah itu, kenapa dia menjadi hal yang super istimewa begitu loh. Maka di sini pun Mei terkaget dan terkagum dengan potensi kekuatan dari Raito ini. Dan ya seperti biasa si MC kita menjelaskan kembali bagaimana kemampuannya itu gift tentang Unlimited Gacha itu, bahwa bisa digunakan tanpa batas. Jadi punya beberapa tingkatan kartu, tingkatan kualitas kartu yang bisa dikeluarkan tergantung dengan kondisinya. Nah, adapun di sini MC kita juga menjelaskan nih guys, kalau memang kekuatan gacanya ini itu akan menyerap sihir yang ada di sekelilingnya, itu berubah menjadi kartu yang akan dimunculkan. Jadi gampangnya gini, si kartu yang akan dikeluarkan
si Raito ini akan keluar sesuai dengan apa yang ada energi sihir yang besar, apakah tekanan sihir yang luar biasa yang ada di sekelilingnya, sehingga kartunya pun akan mengeluarkan kualitas yang seimbang dengan lingkungan sihir yang di sekelilingnya, begitu guys. Di sini dijelaskan seperti itu. Dan karena kondisinya di Abyss ini di manga ini bercerita tentang Abyss ini adalah salah satu tempat yang sangat memiliki energi sihir yang sangat besar, yang sangat potensial sekali, sehingga tekanan dan energi sihirnya pun melimpah guys. Maka kenapa itu alasannya si Raito ini bisa mengeluarkan kartu gacha Mei dengan tingkatan SUR levelnya 999. Nah, ini yang menjadi alasan utama kenapa dia bisa memanggil Mei. Terus juga dijelaskan di sini bahwa dia sangat bahagia nih si Raito ini mengetahui bahwa kemampuannya dapat berguna dan dia selamat begitu. Nah, akhirnya ya terjadilah sebuah adegan yang kita juga menginginkannya, tapi ya ini hanya manga, jangan mengada-ngada. Kita lanjut ke halaman selanjutnya saja, bahwa nah ini biasa nih si Mei ini langsung merespon tentang bagaimana kondisinya si Raito ini, seolah-olah ingin menghancurkan anggota party yang kemarin dia meninggalkan dia. Tapi ya biasa, ini karena si Raito ini dianggap orang yang sangat baik sehingga tidak bisa seperti itu, maka dia memiliki rencana lain nih. Daripada mengutus Mei untuk berangus semua kawanan partinya yang mengkhianati, ya dia memiliki rencana lain nih guys. Ya memang Raito ini menganggap dirinya ini sangat lemah, tapi dengan adanya penilaian yang dilakukan oleh Mei tadi melalui mata, ya ketahuan bahwa si Raito ini punya potensi untuk menguatkan dirinya. Dan di sini pun dia berdalih bahwa akan menjadi lebih kuat. Nah ini nih, potensi yang dia lihat pada dirinya sendiri ini membuat dia terbangun dan kembali bersemangat bahwa dia akan menjadi lebih kuat untuk melakukan balas dendam yang sudah diinginkannya. Dan di sini pun seperti pada umumnya anak buah ya tetap pasti akan mendukung ya guys Mei ini. Dan di sini pun dimulai petualangan yang akan mulai cukup seru, di mana si Raito ini akan kembali mengeluarkan kartu-kartunya mumpung lagi di Abyss. Jadi banyak energi sihir yang sangat kuat bisa menunjang kartunya akan memiliki kualitas yang bagus. Nah ini nih potret dari hasil beberapa kartu yang telah dia hasilkan. Sampai segitu banyaknya kartunya pun berterbangan guys. Nah dari sinilah perjuangan akan dimulai. Raito akan berlatih dan Raito pun akan melakukan balas dendam. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari chapter kedua ini adalah bagaimana tadi prosesnya si Raito ini mengetahui tentang kondisi yang sedang dialami, yaitu bisa-bisanya ada seorang wanita yang bernama Mei ini. Nah ternyata adalah salah satu kartunya sendiri, dan dia pun menyadari bahwa selama ini Raito ini nggak bisa mengeluarkan kartu-kartu yang sifatnya itu bagus gitu ya, kualitasnya bagus. Nah, maka dia pun mengetahui rahasianya, yaitu dengan kondisinya saat ini yang ada di Abyss. Nah, dengan dia posisinya di Abyss, maka energi sihirnya pun akan mendorong agar kartu yang dihasilkan oleh gacanya pun memiliki kualitas yang bagus. Nah, dengan kemampuan tersebut, maka dia akan memanfaatkannya untuk menambah kekuatan untuk bertumbuh lagi menjadi seorang yang lebih kuat dan untuk melakukan balas dendam kepada anggota partinya yang telah mengkhianatinya. Ya, chapter 2 sampai di situ guys. Nanti kita akan bahas lagi di chapter yang ketiga.
Sampai di sini dulu chapter yang kedua selesai. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Sampai jumpa guys dan selamat beristirahat.